Pertama, kekacauan di Paradis. Keruntuhan tembok-tembok di Paradis ternyata tidak hanya menjanjikan kemenangan bagi fraksi Yeager, atau lebih tepatnya, fraksi Eren Yeager. Yap, keruntuhan tembok ini juga mengambil nyawa penduduk sipil Paradis yang tinggal di dekat tembok. Di sini Hitch dan polisi militer mencoba mengevakuasi mereka dari reruntuhan akibat runtuhnya tembok-tembok di Paradis. Sebagian dari mereka ada yang masih bisa diselamatkan, dan sebagian lagi ada yang meninggal. Entah disadari atau tidak, situasi ini malah mirip saat tembok Maria pertama kali dihancurkan oleh Colossal Titan. Adegan seorang ibu terjebak ke reruntuhan rumahnya mengingatkan kita pada adegan ibu Eren yang juga terjepit rumahnya sendiri saat tragedi runtuhnya tembok Maria. Runtuhnya tembok yang menimbulkan korban jiwa ini membuat penduduk Paradis berdebat tentang perbuatan Eren. Mereka yang menjadi korban merasa Eren telah membunuh orang-orangnya sendiri di Paradis, sementara mereka yang sejak awal mendukung Eren apapun resikonya mencoba membenarkan tindakan Eren yang meruntuhkan tembok Paradis meski sampai menimbulkan korban jiwa. Civil War skala kecil pun terjadi di Paradis. Hitch dan para prajurit militer mempersiapkan diri untuk kemungkinan tawuran yang lebih meluas antar simpatisan Eren dan korban dari Eren. Kedua, Hitch dan Annie. Dalam situasi panik, Hitch secara tidak sengaja masuk ke sebuah gedung. Di sana dia menemukan lendir mencurigakan. Saat dia mengikuti lendir tersebut, Annie dari belakang mendekap Hitch dan mengancam akan merobek lehernya dengan cincin jarum jika Hitch sampai berteriak. Dan di luar dugaan, Hitch berhasil membanting Annie karena kondisi Annie yang memang saat itu masih lemah. Namun Hitch tidak bisa berbuat apapun kemudian karena Annie sudah melukai tubuhnya sendiri. Sehingga jika Hitch sampai berbuat macam-macam, maka Annie akan berubah menjadi Titan. Dari sinilah keduanya berbincang tentang situasi terbaru dari dunia Attack on Titan saat ini, termasuk situasi di mana Eren telah meruntuhkan dinding-dinding yang ada di Paradis. Ketika flashback Annie. Selain berbicara tentang situasi dunia saat ini, Annie juga menceritakan tentang masa lalunya pada Hitch dan alasan kenapa dia selama ini seperti tidak menyesali tindakannya yang telah membunuh banyak orang. Ternyata hal ini sudah diajarkan di Marley pada para prajurit mereka kalau membunuh prajurit lain dan penduduk sipil tanpa pandang bulu adalah hal yang dibenarkan karena ini termasuk salah satu bagian dari penebusan dosa Eldia dan demi menyelamatkan dunia. Ini juga menjadi alasan kenapa Zeke, Reiner, dan Bertholdt bisa dengan mudah membunuh prajurit dan penduduk sipil di Paradis tanpa merasa bersalah. Yang menarik di sini adalah alasan Annie ternyata bukan penebusan dosa atau menyelamatkan dunia. Yap, dia mengatakan sendiri pada Hitch kalau alasan dia mau membunuh banyak nyawa tidak lain karena dia ingin kembali ke Marley untuk bertemu dengan ayah angkatnya. Dari sinilah terungkap tentang masa lalu Annie dengan ayah angkatnya. Yap, seperti yang Abdikos jelaskan di atas, Annie bukanlah anak kandung dari Mr. Leonhard. Mr. Leonhard sendiri mengambil amanat untuk merawat Annie karena dia ingin menjadikan Annie sebagai prajurit honorari Marleyan di masa depan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan kekayaan dan kemewahan hidup sebagai prajurit honorari Marleyan dari mengadopsi Annie. Sementara Annie sendiri adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya semenjak masih bayi karena kasus perzinahan, yang kemungkinan perzinahan antara Marleyan dan Eldia, di mana ini sangat dilarang saat itu. Jadi kasus Annie sebenarnya sama seperti Reiner, namun Reiner lebih beruntung karena ibu kandungnya masih mau merawatnya, sementara Annie dibuang oleh kedua orang tuanya. Mr. Leonhard yang mengadopsi Annie sejak bayi karena punya background yang sama yaitu sama-sama terbuang, akhirnya melatih Annie dengan sangat keras. Hingga setelah remaja, Annie benar-benar menjadi prajurit tangguh yang dikatakan mampu membunuh musuhnya dengan tangan kosong. Tujuan Mr. Leonhard untuk menjadikan Annie sebagai prajurit Marleyan benar-benar tercapai di sini. Kemewahan hidup sebagai salah satu anggota keluarga prajurit honorari Marleyan sudah menanti di depan matanya. Namun tiba-tiba sebelum keberangkatan Annie dalam misi sebagai female Titan, Mr. Leonhard mendatangi Annie dan mengatakan menyesal telah menjadikan Annie sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan. Dia menginginkan Annie untuk kembali bagaimanapun caranya, entah itu sebagai prajurit honorari Marleyan atau sebagai prajurit biasa. Dia hanya ingin Annie kembali sebagai anaknya. Annie yang semula membenci ayah angkatnya karena merasa telah dimanfaatkan menjadi bingung dengan sikap ayahnya yang tiba-tiba berubah sebelum keberangkatannya ini. Rasa penasaran inilah yang akhirnya membuat Annie ingin kembali ke Marley tidak peduli bagaimanapun caranya. Walaupun dia harus membunuh banyak orang, dia ingin tetap kembali ke Marley karena penasaran dengan sikap ayah angkatnya yang tiba-tiba berubah ini. Keempat, kekacauan di Liberio. Setelah kita diperlihatkan kekacauan di Paradis, berikutnya kita diperlihatkan kekacauan di Liberio. Di pembahasan chapter ke-123, Abdikos mengatakan kalau pengumuman kehancuran dunia dari Eren akan menimbulkan kekacauan bukan hanya di Paradis, tapi di seluruh dunia. Karena pengumuman ini didengarkan oleh subjek Ymir di seluruh dunia. Disinilah kekacauan tersebut dimulai. Awalnya semua subjek Ymir menjelaskan dengan damai pada para tentara penjaga Marley kalau mereka mendapatkan mimpi aneh atau pemberitahuan dari Eren
kalau dunia akan segera dihancurkan. Para tentara Marley tentu tidak percaya hal ini, karena memang mereka bukan subjek Ymir, jadi mereka tidak bisa mendengar pengumuman kehancuran dari Eren. Para tentara penjaga Marley bersikukuh untuk terus menahan Eldia di dalam camp, sementara orang-orang Eldia sendiri memohon untuk keluar demi menyelamatkan diri mereka dari kehancuran massal. Situasi inilah yang akhirnya membuat Eldia mau tidak mau harus memberontak pada tentara Marley, dimulai dari Mr. Leonhard yang kemungkinan juga akan diikuti oleh Eldia lainnya. Pemberontakan Eldia ini memang adalah pilihan terbaik, karena kalau mereka tetap berada di dalam camp, maka mereka tetap akan tewas oleh gemuruh Titan. Tapi kalau mereka memberontak dan berhasil kabur, maka masih ada harapan bagi mereka untuk hidup. Meskipun ancaman senjata tentara Marley juga bisa saja menewaskan mereka, tapi itu lebih baik daripada berdiam di camp untuk dihancurkan Eren. Bukan hanya Eldia di Liberio, Eldia di camp-camp pengungsian di seluruh dunia kemungkinan juga akan melakukan hal yang sama, yaitu memberontak untuk bertahan hidup. Kelima, fraksi Eren yang menguasai Paradis. Komandan sadis yang sebelumnya berhasil menolong anak didiknya dari serangan Titan prajurit Paradis memberitahukan hal menarik. Yap, dia sendiri sudah menyadari kalau fraksi Jaeger lambat laun pasti akan menguasai Pulau Paradis karena tindakan mereka selama ini mendapatkan dukungan langsung dari rakyat Paradis. Disinilah komandan sadis berniat untuk mengorbankan dirinya sebagai prajurit dari generasi lama. Awalnya anak didik komandan sadis berniat menyelamatkannya dengan membawanya kabur, namun ditolak oleh komandan sadis karena ini akan menyebabkan fraksi Jaeger memburu anak didiknya sendiri karena dianggap berkhianat pada fraksi Eren Jaeger. Yap, hal ini berhubungan dengan kejadian sebelumnya. Saat Floch merekrut anak didik komandan sadis untuk menjadi fraksi Jaeger, Floch memberikan syarat mereka mau melawan komandannya sendiri. Hal ini disetujui oleh mereka, dan ternyata hal ini memang sengaja dibiarkan oleh komandan sadis. Yap, komandan sadis sendiri sejak awal memang membiarkan dirinya dihajar oleh anak didiknya sendiri. Tujuannya tidak lain agar mereka selamat dari kebrutalan fraksi Eren Jaeger yang sedang gencar-gencarnya menguasai semua lini pulau dengan segala cara. Dari sinilah komandan sadis menyuruh anak didiknya untuk tetap berpura-pura menjadi bagian dari fraksi Eren Jaeger sampai suatu saat nanti ada kesempatan bagi mereka untuk berjuang sebagai prajurit Paradis. Keenam, Armin dan Gabi akan menghentikan Connie. Armin benar-benar bingung di sini. Dengan diambil alihnya Paradis oleh fraksi Eren Jaeger, maka situasi di Paradis benar-benar kacau. Militer Paradis, prajurit sukarela, Azumabito atau bahkan Historia, semuanya dalam posisi bahaya karena kudeta dari fraksi Eren Jaeger. Yang dilakukan Armin saat ini justru di luar dugaan. Yap, dia sepertinya sudah tidak mengharapkan prajurit Paradis untuk melawan Eren. Yang diharapkan justru prajurit Eldia Marley. Armin sepertinya ingin membuat aliansi dengan para prajurit Eldia Marley yang saat ini sebagian masih berada di Paradis. Caranya adalah dengan memperoleh kepercayaan mereka dengan mengembalikan Falco yang telah direbut Connie. Yap, dengan menyelamatkan Falco, maka masih ada potensi Pig, Reiner, atau bahkan Komandan Magat untuk beraliansi dengan militer Paradis yang memang sudah di ujung tanduk. Dia pun membawa Gabi untuk menyusul Connie. Sementara Mikasa sendiri masih terjebak dalam situasi bucinya kepada Eren. Meskipun kuat, saat ini Mikasa hampir tidak bisa berbuat apa-apa. 7. Floch mengendalikan prajurit sukarela. Floch merasa dirinya saat ini adalah orang nomor 2 di fraksi Jaeger setelah Eren. Yap, sejak awal, Floch memang telah dipercaya oleh Eren untuk menguasai semua prajurit di Paradis, baik itu militer Paradis maupun prajurit sukarelawan dari Marley. Atau bahkan Eren mungkin telah memerintahkan Floch untuk sekalian mengkudeta Historia. Yang jelas, disinilah Floch mulai menunjukkan kekuasaannya sebagai orang nomor 2 di Paradis setelah Eren. Dia memaksa semua prajurit sukarelawan yang sebelumnya berada di bawah kendali Zeke Jaeger untuk bergabung dengan fraksi Eren Jaeger sekarang juga. Tidak ada tawar-menawar dari Floch karena bergabung atau tidak, kampung halaman para prajurit sukarelawan dari Marley tetap akan dihancurkan oleh Eren. Jadi tidak ada harapan bagi mereka untuk pulang ke kampung halamannya saat ini. Salah satu prajurit mencoba memberontak untuk menyemangati teman-temannya agar mau melawan pengkhianatan Eren. Tapi hal tersebut sia-sia karena Floch tidak segan-segan menembak kepala prajurit sukarelawan Marley tersebut hingga hancur. Dengan begini, mau tidak mau semua prajurit sukarelawan Marley yang tersisa telah direkrut menjadi anggota fraksi Eren Jaeger oleh Floch. Chen dan Mikasa yang melihat kondisi ini tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun Abdikos bilang Chen saat ini tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Abdikos sangat yakin kalau Chen sama seperti biasa, dia langsung bisa menyesuaikan dirinya di kondisinya saat ini. Yap, maksud Abdikos adalah saat ini kondisi Chen memang mengharuskan dirinya untuk tidak melakukan apa-apa. Dan tidak melakukan apa-apa memang adalah hal terbaik yang seharusnya dilakukan Chen saat ini. Dia harus terus menunggu sampai nanti akan ada kesempatan bagi dirinya untuk kembali bertempur. Yang kemungkinan itu adalah saat-saat di mana militer Paradis beraliansi dengan militer Marley untuk melawan Eren. Kedelapan, kegalauan hati Connie. Connie yang membawa Falco untuk diumpankan ke ibunya mengalami kegalauan di hatinya. Dia ingin mengembalikan ibunya menjadi manusia, tapi di sisi lain, dia teringat kata-kata ibunya untuk menjadi prajurit hebat yang menolong semua orang. Yap, Connie kehilangan hampir semua keluarganya dalam insiden Ragago.
kecuali ibunya, dan Paradis menjadikan pelaku insiden Dragaku yaitu Zeke sebagai sekutunya. Inilah yang membuat Connie seperti kehilangan arah dan tujuan. Yap, kegalauan hati Connie di sini justru membuat Abdikos khawatir kalau dia akan bernasib sama seperti Sasha. Jadi prediksi Abdikos, Connie dan Falco nantinya akan sampai di tempat Titan ibu Connie diamankan, yang entah di mana itu. Tapi Armin dan Gabi akhirnya berhasil menyusul Connie. Disinilah kejadian yang biasanya para fans Attack on Titan tidak inginkan, namun tetap direalisasikan oleh Isayama akan terjadi. Yang teman-teman pasti bisa menebaknya kejadian apa itu. Yap, kematian karakter di Attack on Titan secara tidak terduga. Kesembilan, pesawat tempur Marley kembali. Sadar tidak ada harapan untuk menang, pesawat tempur Marley dengan cepat memilih mundur, meninggalkan semua prajurit Marleyan yang terjebak di Paradis seperti Pig, Rainer, Gabi, Falco, dan Magat. Dengan begini, Marley secara resmi telah kehilangan semua Titan Shifter mereka. Jika masih ada waktu bagi Marley dan aliansi untuk menyusun serangan balasan, maka harapan mereka satu-satunya kini hanyalah kekuatan militer yang kita tahu sendiri. Di pertempuran sebelumnya, kekuatan militer berhasil diporak-porandakan oleh kekuatan Titan. Yap, kekuatan pertahanan benteng berhasil dihancurkan oleh hujan Miles Titan dari udara. Kekuatan kapal perang berhasil dihancurkan oleh ledakan kolosal Titan, dan juga kekuatan pesawat tempur berhasil dihancurkan oleh lemparan batu bis Titan. Dunia saat ini benar-benar tidak mempunyai harapan untuk menang. Bahkan Magat dan Pig mengakui sendiri hal tersebut. Teman-teman bisa melihat ekspresi menyerah dari Pig di sini hampir sama seperti ekspresi menyerah dari Rainer. Namun Magat tetap mengatakan kalau saat ini dunia harus tetap bertahan walaupun tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa menang. Ke-10, kembalinya Levi dan potensi aliansi Eldia Marley. Sepertinya prediksi Abdikos untuk menjadikan Eren sebagai musuh bersama mulai tampak di sini. Saat Magat dan Pig sendiri mengakui kalau dunia telah kalah, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Hanji yang membawa Levi yang sekarat. Yap, Magat mungkin tidak begitu mengenal siapa itu Levi, namun Pig berbeda. Dia yang sebelumnya pernah ikut bertempur dengan Beast Titan melawan Survey Corps pasti tahu seberapa berbahaya orang yang saat ini sedang di bawah Hanji. Levi akan mewarisi Beast Titan dan kembali ke medan pertempuran untuk melawan Eren. Namun melihat situasi di sini, sepertinya Pig adalah harapan untuk terbentuknya aliansi Eldia dan Marley demi menghentikan kehancuran brutal oleh Eren.